permasalahan utama dalam sektor minerba ini seperti apa dan apa yang akan segera dilakukan oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi ini? Ya. Di sektor minerba, saya kira sebetulnya investasi hilirisasi itu sudah berjalan lumayan lama lah, dan dalam 5-6 tahun terakhir ini berjalan cukup bagus. Misalnya ya, di kasusnya PT Freeport, tahun 2018-2019 ada tambahan kepemilikan saham Indonesia ke Freeport, sekarang udah 51%. Nah, setelah itu ada kewajiban untuk membangun smelter. Dulu sempat lama panjang proses untuk eksekusi smelter ini, tapi kemudian sudah jadilah, singkat kisahnya. Itu sudah dibangun dan sekarang sudah mulai produksi di Gresik. Kemudian di kasusnya aluminium juga sudah ada tambahan untuk membuat alumina. Itu di Mempawah. Sekarang sudah jadi dan mulai produksi. Itu dua contoh ya, yang menunjukkan bahwa hilirisasi itu sebetulnya sudah berjalan. Nah sekarang, Bapak Presiden ingin percepatan itu dikerjakan secara lebih sistematis. Kemudian harus betul-betul bisa menunjukkan kapasitas kita untuk mengolah sumber daya domestik untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kita tidak lagi melakukan impor. Yang lalu sudah cukup, sekarang saatnya kita bisa mengkonsolidasikan sumber daya tadi itu menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Nah ternyata setelah kita lihat beberapa persoalannya yang muncul, memang kita hanya berhenti pada eksplorasi, bahkan dalam beberapa hal eksploitasi sumber daya alam, kita keruk, kita ambil, jual dalam bentuk bahan mentah saja. Nah ini tentu saja dalam tanda kutip ya, penghamburan atas sumber daya domestik yang sebetulnya bisa kita olah dan memiliki nilai tambah yang besar. Dari sekian banyak proyek yang sudah kita inisiasi pada tahap pertama ini, cukup banyak tadi itu, dari mulai yang bahan bakunya bauksit, pasir besi, kemudian silika, mangan, dan yang lain-lain, itu yang hendak kita teruskan menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadinya. Nantinya, tahap 1, tahap 2 itu nanti akan semua sampai pada ujung ininya. Tentu karena ini proyek yang masif tidak bisa dilakukan serentak karena menyangkut keterbatasan sumber daya, baik anggaran, teknologi, manusia, dan seterusnya. Nah, kita ingin melakukan itu tahap demi tahap, mana yang paling memungkinkan untuk kita isi terlebih dulu pohon industrinya. Dan itu memiliki implikasi yang besar dalam wujud misalnya penghematan devisa atau impor tadi itu, kemudian kesanggupan untuk bisa menerobos pasar internasional, maupun penyerapan tenaga kerja, macam-macam dimensi kita bedah di situ. Nah ini yang kami masuk dan ingin menjadi bagian dari pemecahan persoalan yang saya sebutkan tadi itu. Sudah sejauh mana begitu Pak untuk mungkin penilaian akan permasalahan yang ada sejauh ini? Saya kira semua data sudah kita bentangkan, sudah kelihatan bagaimana langkah-langkah yang mesti kita lakukan hari ini maupun yang akan datang. Bapak Presiden menyampaikan pada hari Jumat yang lalu ketika menutup pertemuan itu menyampaikan ini hari yang bersejarah buat kita. Untuk pertama kalinya isu mengenai hilirisasi ketahanan energi kita lakukan dengan sangat serius, sistematis, mengerahkan segala sumber daya yang ada agar dalam bahasa Presiden kedaulatan ekonomi, kedaulatan bangsa itu betul-betul tegak. Nah ini yang nantinya tinggal kita percepat, tinggal kita perkuat sehingga mimpi besar bangsa ini itu bisa betul-betul bisa direalisasikan. Baik. Dalam hal investasi, tadi kan kita berbicara hilirisasi, tapi tentu ini kan membutuhkan biaya yang begitu besar. Betul. Kita butuh investasi yang juga cukup pasti
masif begitu. Nah, langkah dari Satgas sendiri, begitu peran Satgas dalam upaya untuk mungkin membantu agar mempermudah ya proses untuk investasi di dalam negeri seperti apa? Syukur alhamdulillah sejak awal persoalan ini sudah dipikirkan oleh Presiden. Sehingga langkah strategis untuk membentuk Danantara misalnya itu memang diarahkan sebagai salah satu mata rantai dari keinginan beliau untuk meningkatkan dan mengikhtiarkan kedaulatan ekonomi bangsa tadi itu. Danantara fokus untuk mengkonsolidasikan sumber daya finansial dan ekonomi bangsa yang nanti banyak berkaitan dengan Kementerian BUMN seperti yang sudah kita ketahui. Di luar itu, Pak Presiden dengan berbagai macam skenario menambahkan modal awal ya untuk kepentingan Danantara ini. Sehingga dari isu anggaran ini setidaknya sampai hari ini sudah tersedia. Nanti tentunya Danantara akan memikirkan bagaimana opsi pendanaan untuk masing-masing proyek. Apakah itu akan dikelola penuh sendiri oleh Danantara, dikerjasamakan dengan pihak yang lain, gitu ya, misalnya swasta domestik. Dan pesannya Bapak Presiden ini sebisa mungkin dikerjakan oleh anak bangsa. Itu pesan beliau. Sehingga nantinya Danantara di dalam pengambilan keputusan pasti akan mempertimbangkan arahan dari beliau tadi itu. Hal-hal yang lain yang bisa dilakukan oleh pihak swasta, baik asing maupun dalam negeri, silakan kerjakan seperti selama ini yang berjalan. Tetapi yang memang strategis, bernilai besar, yang selama ini tidak tersentuh oleh swasta, ini akan didorong oleh negara.